and goblins, a brand new pair of brogues to rattle over the bog and frighten Hai. Kalau era segregasi, vampir, mafia, dan juga kriminal jadiin satu, hasilnya film Sinners ini. Kenapa gitu? Eh, Film Sinners ini punya alur yang maju terus ya, yang mana dia tuh ngebawa pesan tentang yang awalnya gue kira ini film horor dan ternyata ini film action dari Ryan Coogler. Dia punya nampilin karakter vampir yang diperankan oleh Michael Michael B. Jordan, dan juga ada karakter vampir itu sorry. Sebenarnya karakternya Michael B. Jordan dia peranin dua karakter di satu film. Ini yang menurut gue unik. Kenapa? Karena dia tuh harus bisa misahin dua karakter di satu film, tapi muka lu sama gitu loh. Dia tuh berperan sebagai anak kembar di film ini. Yang mana dia tuh karakter ini punya background mantan bekas eksekutornya El Capone. Dia tuh kerja di bawah kaki tangannya El Capone, terus akhirnya dia balik ke kampung halamannya, dia bikin bisnis, bikin kayak bar and lounge gitulah. Dan waktu bridging filmnya tuh dia kayak rekrutmen gitu, kayak ngingetin gue kayak film Kung Fu Hustle yang di awal-awal, yang mana dia kayak bukan Kung Fu Hustle sih, Shaolin Soccer, yang dia ngerekrut orang-orangnya untuk masuk ke timnya dia. Tapi di dalam konteks ini dia ngerekrut orang musisi dan orang-orang buat kerja di kedainya dia. Sebenarnya bukan kedai sih, lebih ke kayak barnya dia gitu loh. Terus yang gue suka di sini dari film ini adalah pertama konsepnya, kedua semiotika dari karakternya dia, yang mana gue akan jelasin. Tapi mungkin ini akan spoiler ya, karena ada banyak pesan-pesan core yang bakal gue sampein. Karena gue suka banget sama ini film. Ini sebenarnya film 2023 kemarin. Dan menurut gue film ini one of the best di 2023. Karena dia bawa tema yang unik, yang mana vampirnya tuh Irish vampir dari Irlandia, yang di timeline-nya sendiri itu adalah era di mana banyak orang-orang Irish yang ada di Amerika, dan orang kulit hitam di Amerika tuh masih kayak banyak gap beef antara slavery dan lain-lain. Di film ini juga ngasih lihat tentang musiknya blues, yang genre blues yang diminatin di era itu, kayak emang era-eranya tahun-tahun segitu itu lagi ngetren banget. Ditambah si saudara kembar ini kerja sebagai mafianya El Capone. Itu one of detail yang gue suka di film ini. Oke, sekilas tentang karakternya. Sekarang gue masuk ke pembabakannya. Di Sinners ini dia ngegambarin ikatan darah dari seorang anak kembar gitu, yang mana walaupun lu kembar, tapi banyak hal dari lu itu beda gitu. Salah satunya karakternya ini sendiri. Ya kan ada Stack dan Smoke. Stack tuh yang merah, sedangkan Smoke tuh yang kakaknya yang biru. Si Smoke itu perwakilan dari karakter maskulin dewasa. Dia tuh sempat pergi perang juga sebelum dia akhirnya direkrut oleh El Capone untuk kerja di bawah kaki tangannya dia. Dan dia tuh punya PTSD pasca perang. Jadi kayak setelah sudah selesai perang, dia masih kayak inget-inget pressure dari saat perang segala macam. Walaupun dia punya skill yang mumpuni untuk combat ya, tapi dia tuh punya minus, yang mana tekanan mentalnya dia tuh sering banget kambuh. Terus dia punya pasangan Ani, yang mana dia tuh Ani tuh pasangannya dia, dan si Ani sempat pernah keguguran, dan itu jadi burden mereka berdua. Dan ya si Smoke tuh nyalahin dirinya sendiri. Jadi kayak udah tekanan batin, tekanan dari pressure tentang fate-nya dia dan tentang masa lalunya dia. Nah, sementara si Stack tuh yang adanya,
Eh, itu dia punya problem yang mana dia tuh suka sama cewek kulit putih, yang mana itu masih tabu banget di era itu, karena lu nggak bisa punya hubungan sama orang kulit putih kalau lu kulit hitam. Nah, sementara si Stack nih pengen banget buat wujudin ya ininya dia, kayak oh gue suka sama ini orang tapi gue nggak bisa bersama sama ini orang karena dia kulit putih dan dari kaum terpandang juga. Sementara dia kaum kulit hitam yang lagi kenceng-kencengnya rasis, dan di era ini masih ada KKK segala macam di mention. Eh, dan banyak banyak anggota KKK yang nggak suka sama dia dan pengen mensabotase bisnisnya dia akhirnya, pada akhirnya. Nah, ini tuh lead ini semua tuh berubah ketika acara peresmian si bisnisnya ini tumbuh, akhirnya launching, para warga datang segala macam, pesta segala macam, terus datang eh, kumpulan vampir ini, vampirnya datang kayak, oh dia dia mau ikut join segala macam, tapi si vampir ini orang kulit putih, dia kayak, lo ngapain orang kulit putih mau datang ke acara peresmian gue, kan lo nggak diundang segala macam, terus kayak enggak, gue pengen ini aja, have fun aja. Tapi lu kenapa ngundang si cewek kulit putih ini masuk? Terus kata si Ani kayak, oh enggak, dia bagian dari keluarga, bla bla bla. Nah, pada akhirnya kayak si vampir ini nggak jadi masuk. Kenapa nggak jadi masuk? Karena nggak dapat invitation untuk masuk, gitu loh. Jadi gue rada kocak juga ya. Vampir di film ini tuh punya manners yang mana dia nggak bakal masuk rumah kalau nggak diizinin. Jadi kayak anjir, ini lu creature yang haus darah tapi lu punya sopan santun, lucu juga ya. Yang gue suka detail di sini adalah ketika dia ada ini, ada nggak di accept, akhirnya si vampir ini tuh nongkrong di depan ininya lah, tempat usahanya si The Brothers ini. Nah, sampai ada kelas segala macam, akhirnya si ceweknya si Stack tuh keluar dari bar dan akhirnya keinfeksi jadi vampir segala macam, dan semua orang itu jadi vampir diburu sama vampir-vampir ini, dan itu jadi chaos semua. Terus banyak ending dari karakter-karakter sendiri tuh punya pesan yang kayak menurut gue kayak deep menurut gue ya. Karena ini spoiler ya, si karakter si Stack endingnya jadi vampir, dia hidup sama si ceweknya, mereka berdua jadi vampir, dan si Stack ini nyuruh si Smoke untuk jadi vampir juga. Karena Stack bilang kayak, percuma kita kaya, percuma kita kerja banting tulang segala macam, kita jadi kita punya skill untuk kaum berskill, tapi kita nggak bakal di-accept sama society ini karena rasisme yang ada segala macam. Jadi kenapa lu nggak jadi vampir aja? Terus si Smoke awalnya tergiur, cuman dia kayak, enggak, gue masih pengen ada di jalan yang benar nih, gue banyak di jalan yang salah, dan ini adalah fase gue untuk membayar penebusan dosa gue, yang mana itu salah satunya karena Annie, dan karena anaknya Annie yang keguguran gitu, karena entah dia kayak terlalu fokus sama karir segala macam, dan akhirnya dia nggak bisa nemenin si Annie, akhirnya endingnya si Annie keguguran, dan itu jadi penyesalannya si Smoke yang akhirnya dia masih mempertahankan kemanusiaannya dia untuk nggak jadi vampir. Sementara si Stack dia embrace being a vampire, dan dia nyuruh pasangannya untuk jadi vampire anyway. Terus akhirnya dia punya jalan cerita yang berbeda nih, walaupun lu anak kembar. Nah, pertama si Smoke jadi dia akhirnya end up nggak selamat, karena dia sebenarnya dia selamat sampai siang sih. Tapi waktu siang tuh dia ngelindungin si Smoke di dalam gubuknya dari matahari. Bukan, dia ngelindungin si Stack dari matahari, dan si Smoke tuh ngehandle para anggota Ku Klux Klan yang datang buat ngehabisin mereka semua. Jadi kayak rasisme gitu loh. Kayak ada beef antara KKK sama orang-orang kulit hitam ini. Dan akhirnya dibantai habis tuh KKK-nya sama si Smoke, dan si Stack ada di dalam gubuk, selamat lah singkat cerita. Terus di ending kita lihat bahwa sebenarnya si Stack tuh nggak berniat mereka pisah kayak gini segala macam, karena dia nunjukin juga dia nyesel sebenarnya, karena dia nggak bisa ngebawa saudaranya buat ikut keabadian kayak dia.
dan itu salah satu penyesalan dia karena dia tuh gigit Annie dan Annie tuh berubah jadi vampir tapi dia menolak untuk jadi vampir. Jadi si Annie tuh lebih pilih mati daripada hidup sebagai vampir. Terus akhirnya si Smoke tuh matiin si Annie lah. Nah, karena ini karena itu pesannya Annie, Annie tuh nggak mau hidup sebagai vampir, akhirnya si Annie-nya mati dan si Smoke sendirian, tinggal si Stack sama pasangannya pasangannya si Stack yang jadi vampir. Tapi Indian Smoke juga nggak mau jadi vampir, dia lebih milih mati sebagai manusia dan itu sebabnya jalur mereka berlawanan segala macam. Jadi kayak kakaknya tuh milih jadi manusia, adanya milih jadi vampir walaupun dia abadi, tapi kakaknya milih jadi manusia walaupun dia akhirnya mati dan nggak abadi dan dia cuma punya waktu momen yang sebentar aja dan dia milih kayak oh ya udah dah ini mungkin mungkin ini saatnya gitu loh. Di apalagi ada representasinya Ani ketika si semua udah menjelang ajal, terus ada Ani sama anaknya segala macam. Ya kayak oh in the end singkat cerita si Semi adalah si vampir vampir di film ini. Vampirnya tuh mati dan vampirnya tuh apa ya? Gue suka banget karakter awalnya si vampir ini. Si Semi ini dia bukan Semi sih, gue lupa namanya si Remik ya. Sorry, dari tadi gue nyebut Semi, ternyata Remik namanya. Karena Remik tuh apa ya? Punya punya karakter yang unik. Dia tuh punya background yang mana dia tuh dari Irlandia kan, Irish vampir. Dari gue baca-baca segala macam, yang dia tuh ke Amerika, entah kenapa dia bisa ada di Amerika, terus dia kayak waktu di scene awal tuh dia kabur dari pemburu vampir. Aduh hidung gue gatel lagi. Itu aja. Thank you semuanya, bye bye udah nonton. Tapi yang gue suka itu sih ada Smoke, Stack sama si Remik. Smoke tuh perwakilan dari gue nggak hidup di masa lalu atau masa depan, gue hidup di masa sekarang. Dan si Remik itu perwakilan dari gue hidup di masa lalu dan gue pengen ngulang masa lalu lagi. Itu sebabnya dia menginfeksi semua orang-orang desa untuk jadi vampir supaya dia bisa membuat create family-nya dia lagi di masa lalu gitu, yang udah dibantai sama pemburu vampir. Nah, sementara si Stack dia embrace hal baru, yang mana hal barunya ini negatif karena dia menjadi vampir Indian, tapi dia suffering atas immortalitasnya dia, atas keabadiannya dia. Dia abadi tapi dia suffering gitu, walaupun dia bersama pasangannya, tapi ternyata momen-momen sama saudaranya tuh nggak bisa diulang karena saudara udah mati gitu, dan dia tuh nggak mati sama saudaranya dan dia tetap hidup tapi dia suffering. Jadi kayak mungkin dia harusnya nggak gigit Annie pada saat itu karena Annie juga nggak mau jadi vampir. Mungkin itu cuman menurut gue itu salah satu faktornya dikendalin sama si Remik ini sih, jadi nggak bisa 100% salah si Stack juga sih. Tapi itu sih, itu detail yang menurut gue oke. Jadi ada 3 karakter yang tadi gue sebutin. Yang satu mewakili hari sekarang, yang satu mewakili masa depan, yang satu mewakili masa lalu. Yang masa lalu Remik, masa depan si Stack, yang masa ini si Smoke. Itu sih. Jadi kalau disimpulin film ini tentang apa? Bukan cuma tentang vampir sih. Menurut gue ini tentang tentang kompleksitas waktu. Yang mana waktu tuh kompleks dan lu tuh nggak bisa wasting cuma di masa lalu atau cuma di masa depan, tapi lu nikmatin yang hari ini aja. Dan untuk kedepannya mungkin lu biarin prosesnya aja. Itu sih yang gue tangkap dari film Sinur sini. Oke, thank you semua, bye bye.